Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 Seni Budaya dan Prakarya yang beranggotakan Amrina Rosyada, Indra Dwi Darmadi, Maisi Risma Manalu, Naufal Puji Rahayu, dan Ulfatul Ma'arifah akan membahas mengenai pengertian seni, macam-macam jenis seni, jenis-jenis seni tari, dan fungsi-fungsi tari. Yang pertama yakni pengertian seni. Seni adalah sebuah karya yang dibuat atau diciptakan oleh seseorang dari berbagai kreativitas yang memiliki tujuan untuk menjadikan penikmat seni takjub. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah hasil dari keindahan yang bisa menggerakkan perasaan seseorang tentang keindahan buat yang melihatnya. Oleh karena itu, perilaku manusia dapat mempengaruhi dalam memperbesar perasaan seni yang indah itu. Selanjutnya, menurut Ensiklopedia Indonesia, seni merupakan ciptaan dari segala hal, karena keindahan seni orang gembira untuk mendengar ataupun melihatnya. Selanjutnya, menurut Irma Damayanti, seni bisa dilihat melalui intisari ekspresi dari berbagai kreativitas manusia. Pengertian seni memang sangat sulit untuk dijelaskan, diungkapkan, dan juga sulit untuk dinilai. Menurutnya, setiap individu memiliki penilaian tersendiri tentang arti sebuah seni. Yang kedua yakni macam-macam bidang seni. Seni dibagi menjadi 4. Yang pertama seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni drama atau teater. Yang pertama yakni seni rupa. Seni rupa adalah seni yang manifestasinya kasat mata. Seni rupa dalam bahasa Inggris disebut dengan visual art. Artinya seni yang dapat dilihat. Oleh karena itu, pengamatan pada seni rupa adalah pengamatan yang dilakukan dengan indera mata. Karya seni rupa dapat dilihat, diraba, wujud dan bentuk-bentuknya tidak berubah sepanjang masa. Beberapa unsur yang terdapat dalam seni rupa, yakni titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, warna, dan ruang. Seni rupa dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama, seni rupa murni, dan yang kedua adalah seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah mengacu pada karya-karya yang hanya untuk dituju pemuasan ekspresi pribadi, seperti seni lukis, seni grafis, seni patung, dan seni keramik. Yang kedua yakni seni rupa terapan. Suatu karya seni rupa yang memiliki nilai kegunaan atau fungsional sekaligus memiliki nilai seni. Karya seni rupa ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari secara materi. Misalnya, karya seni rupa terapan 2 dimensi, dwimatra, dan karya seni rupa terapan 3 dimensi, trimatra. Yang kedua yakni seni musik. Musik merupakan sebuah elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Sejak dulu kala, musik sudah memegang peranan penting dalam beberapa fungsi berdasarkan jenis dari musik itu sendiri. Dari berbagai jenis musik tersebut, fungsi musik terdapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut: sebagai sarana ekspresi diri, sarana hiburan, sarana upacara, sarana pendidikan, dan sarana komunikasi. Yang ketiga yakni seni drama. Seni drama atau seni teater mengandung pengertian sebuah bentuk penampilan atau penyajian seni pentas yang menggunakan kisah atau cerita baik lisan maupun tertulis yang diungkapkan dengan gerak, suara, nyanyian maupun tari dan diiringi kepada sejumlah penonton. Adapun beberapa fungsi seni teater atau seni drama diantaranya meliputi sebagai sarana upacara, media ekspresi, media hiburan, dan media pendidikan. Selanjutnya yakni seni tari. Seni tari adalah gerak yang telah mendapatkan pengelolaan secara khusus dan dibarengi dengan alunan irama yang menyebabkan tubuh penari bagaikan melayang, serba lincah atau gemulai, sehingga mengungkapkan unsur dinamika gerak yang menarik dan memesona. Macam-macam seni tari di Indonesia yakni tari tradisional, tradisional klasik, tradisional kerakyatan, kreasi baru, dan kontemporer. Selanjutnya, jenis tari. Jenis tari dibedakan berdasarkan beberapa kelompok, yaitu berdasarkan koreografinya, jumlah pemain dan bentuk penyajiannya, fungsi dan tujuannya, dan pola garapannya. Jenis tari berdasarkan koreografi dibagi menjadi 2. Yang pertama, tari tunggal atau solo.
Tari tunggal adalah tari yang diperagakan oleh seorang penari, baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya tari golek dari Jawa Tengah dan tari berpasangan atau duet pas de duek. Yang kedua yakni tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tari yang diperagakan oleh dua orang secara berpasangan. Contohnya tari topeng Jawa Barat, tari kelompok, grup koreografi. Tari kelompok yaitu tari yang diperagakan lebih dari dua orang. Baiklah, materi selanjutnya yang keempat ada tari kelompok. Tari kelompok yaitu tari yang diperagakan lebih dari dua orang, di mana antara satu penari dengan penari yang lain gerakannya berbeda. Meskipun gerakannya tidak sama, tetapi gerakan tersebut ada hubungan yang merupakan jalinan untuk mencapai keterpaduan. Yang ketiga ada tari kolosal. Tari kolosal adalah tari yang dilakukan secara massal lebih banyak dari kelompok, dan biasanya dilakukan oleh setiap suku bangsa di seluruh daerah Nusantara. Selanjutnya jumlah pemain dan bentuk penyajiannya. Yang pertama ada tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang disajikan dan dibawakan oleh satu orang penari, baik perempuan maupun laki-laki. Yang kedua ada tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tari yang dilakukan oleh dua orang penari dengan karakter tidak selalu sama, tetapi yang terpenting adalah gerakannya saling berhubungan atau ada keterpaduan jalinan gerak antar keduanya. Dapat ditarikan dengan sesama jenis ataupun dengan lawan jenis. Yang ketiga ada tari kelompok. Tari kelompok adalah tari yang dilakukan oleh beberapa penari, di mana antara satu penari dengan penari yang lain gerakannya berbeda. Meskipun gerakannya tidak sama, tetapi gerakan tersebut ada hubungan yang merupakan jalinan untuk mencapai keterpaduan. Yang keempat ada tari massal. Tari massal adalah tari yang dilakukan oleh banyak penari dengan ragam gerak yang sama, dan antara penari satu dengan penari yang lain tidak ada jalinan gerak yang saling melengkapi. Contohnya tari saman. Selanjutnya ada pola garapannya. Menurut pola garapannya, tari dibedakan antara lain menjadi satu tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang sudah mengalami suatu perjalanan sejarah yang cukup lama dan selalu pola kepada kaidah-kaidah tradisi yang telah ada. Tari tradisional berdasarkan atas nilai artistik garapannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tari rakyat atau tari tradisi rakyat dan tari kreasi. Yang kedua ada tari kreasi. Tari kreasi merupakan tari yang timbul karena adanya keinginan untuk mengolah, mencipta, ataupun mengubah gerak menjadi dasarnya. Selanjutnya ada fungsi tari. Menurut Soedarsono dalam Syafi dan kawan-kawan 2002 mengatakan bahwa fungsi seni pertunjukan yaitu seni tari dalam kehidupan manusia secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama ada tari sebagai upacara ritual. Upacara merupakan suatu tindakan atau serangkai tindakan yang dilakukan menurut adat, kebiasaan, ataupun keagamaan yang menandai kesakralan atau kehikmatan suatu peristiwa. Upacara menjadi bagian penting karena berfungsi sebagai media pembinaan kehidupan sosial untuk membentuk norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Contoh tari yang berfungsi sebagai upacara ritual dalam masyarakat adalah tari bedaya Ketawang di Jawa Tengah digunakan sebagai upacara penobatan raja dan hari ulang tahun raja. Juga ada tari Seblang di Banyuwangi, Jawa Timur digunakan sebagai upacara ritual kesuburan. Yang kedua ada tari sebagai hiburan. Seni tari sebagai sarana hiburan digunakan dalam rangka memeriahkan suasana pesta pernikahan, hitanan, syukuran, peringatan hari-hari besar nasional, dan peresmian-peresmian gedung. Contoh tari hiburan, tari manjau dari Tanjung Karang, Teluk Betung, dan tari manjau dari Tanjung Karang, Teluk Betung. Yang ketiga, tari sebagai tontonan. Tari yang berfungsi sebagai tontonan dapat diamati pada pertunjukan tari untuk kemasan pariwisata, untuk menyambut tamu-tamu penting atau tamu pejabat, dan untuk festival seni. Contoh tari tontonan seperti tari Ketuk Tilu dan tari Calo Nara dari Bali. Selanjutnya di sini kami ada membuat suatu karya yaitu dengan judul pemanfaatan botol sirup bekas menjadi vas bunga yang bernilai ekonomis tinggi. Kami membuat vas bunga dengan alat dan bahan. Yang pertama ada botol sirup,
Yang kedua ada lem fox, yang ketiga ada beras, yang keempat ada pilox, dan yang kelima ada lakban. Langkah-langkah yang pertama, terlebih dahulu kita membersihkan botol bekas sirup, lalu beri lem fox pada setengah bagian botol. Langkah selanjutnya, tempelkan beras pada bagian botol yang diberikan lem. Selanjutnya, setelah beras menempel di bagian botol dipilok, berikan alas seperti kertas saat dipilok agar tidak mengenai lantai. Lalu diamkan sejenak untuk mengeringkan piloks dan vas bunga dapat dipakai. Yang selanjutnya, kami membuat bunga dari plastik kresek. Alat dan bahannya antara lain plastik kresek, gunting atau pisau, dan kawat. Langkah-langkahnya, yang pertama, gunting plastik kresek berukuran persegi panjang. Kedua, lipat plastik seperti gambar di bawah ini. Untuk gambar bisa dilihat pada slide PPT. Yang ketiga, bentuk bunga seperti gambar di samping. Lalu kaitkan dengan kawat dan dimasukkan ke dalam vas bunga. Bentuk bunga seperti gambar di samping. Lalu kaitkan dengan kawat dan dimasukkan ke dalam vas bunga. Dan yang terakhir, vas bunga dengan plastik kresek pun sudah siap dipakai. Selanjutnya, pengembangan vas bunga dan bunga hias. Yang pertama, pengembangan vas bunga. Vas bunga adalah wadah terbuka yang diisi dengan rangkaian bunga. Wadah ini bisa dibuat dari berbagai macam bahan. Misalnya dari botol plastik bekas, bambu, botol kaca, dan lain-lain. Bahkan bahan kayu juga bisa digunakan untuk membuat vas. Vas dapat memiliki berbagai ukuran untuk dapat menyimpan berbagai bunga. Ada berbagai bentuk vas bunga, selain bentuk but yang menyempit di mulut vas, bentuk silinder, trompet, dan lain-lain. Vas bunga menjadi salah satu karya seni yang memiliki nilai estetis, sedangkan nilai kegunaannya untuk menaruh bunga hias. Vas bunga memiliki banyak jenisnya, yaitu 1. Vas bunga dari kaca. Vas bunga jenis ini sangat cocok digunakan dan diletakkan di atas meja hias, yang dikhususkan hanya untuk meletakkan barang-barang untuk menghias ruangan. Hal tersebut dikarenakan vas bunga dari kaca lebih rentan terhadap pecah. Kedua, vas bunga dari kayu. Vas bunga dari kayu biasanya memiliki ukiran yang unik dan menarik. Selain itu, vas bunga dari kayu juga tidak gampang pecah, jadi lebih awet dan tahan lama. Ketiga, vas bunga dari botol plastik. Vas bunga dari botol plastik mudah dibuat dan ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah botol plastik. Vas bunga jenis ini sangat aman digunakan karena tidak mudah pecah. 4. Vas bunga dari bambu. Vas bunga ini tahan banting dan tidak mudah pecah, namun tetap memiliki keindahan dan keunikannya yang dapat melengkapi keindahan ruang rumahmu. Kelima, vas bunga dari koran. Vas bunga ini dapat dibuat sendiri sesuai dengan kreativitas yang kita punya. Dengan menggunakan vas bunga ini, ruangan rumah akan lebih memiliki nilai seni yang tinggi. Hal ini karena kreasi dari koran merupakan kreasi yang sangat unik dan merupakan salah satu cara yang sedang dikembangkan sebagai proses daur ulang barang yang tidak terpakai. Dengan begitu, koran bekas akan memiliki nilai yang lebih tinggi dan akan menjadi inspirasi untuk orang lain. Selanjutnya yaitu materi manfaat vas bunga jika dilihat dari segi estetikanya sebagai berikut. 1. Memberikan keindahan karena mengandung unsur keindahan yang terlihat dari model atau bentuk dari vas bunga itu sendiri. Kedua, hiasan atau ukiran yang terdapat pada vas bunga menambah nilai estetik. Biasanya vas bunga memiliki berbagai hiasan atau ukiran yang membuat vas bunga tersebut menjadi lebih indah dan unik. Ketiga, warna dari vas bunga. Warna dari vas bunga akan menambah nilai dari vas bunga yang menjadikan warna sebagai identitas dari vas bunga tersebut. Vas bunga akan terlihat lebih hidup dengan pemberian warna. Kedua, pengembangan bunga hias. Kerajinan hias dibuat dari berbagai bahan dengan teknik pembuatan yang beragam. Salah satu contoh dari kerajinan yaitu
Bunga hias. Bunga hias atau bunga buatan adalah tiruan dari tanaman bunga aslinya. Digunakan untuk dekorasi rumah, untuk memperindah ruangan dan agar terlihat asri dan indah. Bunga ini memiliki nilai estetika dan berfungsi sebagai hiasan. Ada berbagai bentuk bunga hias yang dapat dibentuk dengan berbagai bahan yang berbeda. Model-model bunga hias bisa berupa bunga dahlia, bunga mawar, bunga matahari, dan lain-lain. Bahan untuk membuat bunga hias pun dapat ditemukan dengan mudah di sekitar kita. Membuat bunga hias dari plastik merupakan salah satu bentuk pemanfaatan limbah sampah karena limbah plastik tidak diuraikan dengan mudah. Selain pembuatan bunga dari bahan plastik, penggunaan bahan plastik tersebut dapat diganti dengan berbagai bahan yang ada di sekitar seperti tisu, kertas, sedotan, kain flanel, kulit jagung, kertas origami, dan lain-lain. Bunga hias ini tidak hanya diletakkan di dalam ruangan, melainkan bisa diletakkan di luar ruangan untuk menciptakan keindahan. Pengembangan kerajinan dari botol bekas. Kerajinan pertama yaitu hiasan meja dari botol bekas. Alat dan bahan yaitu botol sirup bekas, gunting, lilin, kertas marmer, dan pita. Untuk gambarnya terdapat pada slide. Langkah-langkahnya, yang pertama, gunting kertas marmer menjadi seperti gambar di bawah. Kedua, setelah digunting, bentuk kertas menjadi seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga, gunting kertas agar berbentuk seperti bentuk layang-layang. Kemudian beri lem tembak pada bagian dalam kertas dan luar kertas agar dapat ditempelkan di botol. Keempat, lalu tempelkan kertas di botol seperti gambar di samping. Baiklah, yang selanjutnya yaitu langkah kelima, tempelkan hingga ke bagian atas botol, sisakan ruangan untuk menempelkan pita. Yang keenam, tempel pita di bagian atas botol seperti gambar di samping. Dan yang langkah yang terakhir yaitu botol hiasan meja pun siap dipakai. Buat tempat pensil dari botol bekas. Yang pertama, alat dan bahan itu gunting, double tip, botol bekas, kain perca. Langkah pembuatan yang pertama yaitu potong botol sesuai dengan yang diinginkan lalu rapihkan. Yang kedua, tempelkan double tip ke botol yang sudah dipotong, usahakan memutari botol. Yang ketiga, siapkan kain perca yang sudah disediakan untuk menutupi permukaan botol. Yang keempat, tempelkan kain perca ke botol yang sudah diberi double tip. Usahakan menutupi seluruh bagian botol. Yang kelima, sesuaikan kain perca dengan botol tadi agar terlihat lebih rapih dilihat. Yang keenam, hias permukaan kain agar terlihat lebih menarik. Dan yang terakhir, tempat pensil dari botol bekas dan kain perca sudah siap dipakai. Yang selanjutnya, membuat vas bunga dari botol bekas. Alat dan bahan yaitu botol bekas, sedotan, cutter, gunting, dan lem. Langkah pembuatan yang pertama, potong botol menggunakan cutter seperti pada gambar di samping. Yang kedua, potong sedotan sesuai dengan tinggi botol yang sudah dipotong. Yang ketiga, berikan lem ke botol hingga menyeluruh dan tempelkan sedotan satu persatu hingga seluruh permukaan botol tertutupi oleh sedotan. Yang keempat, rapikan bagian atas sedotan dan hias menggunakan kertas origami atau hiasan lainnya agar terlihat menarik. Yang kelima, vas bunga sudah siap digunakan untuk memperindah ruangan. Terima kasih.